Juga pemirsa TV Hampir Benda yang berbahagia. Alhamdulillah di studio saat ini sudah hadir banyak tamu yang hadir juga dari saudara-saudara dan juga senior kita ini ada Profesor ini. Alhamdulillah bisa ikut nimbrung di bincang Ramadan pada malam hari ini. Untuk pertama Gus, ini yang kita mau sampaikan, kita tanyakan. Sebelum hadirnya Ramadan, sebelum adanya perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, apakah Rasulullah itu juga ada puasa-puasa yang dikerjakan? Ya tentu saja ada puasa-puasa yang berbeda pendapat sih ulama. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang diwajibkan. Tapi bagi Rasulullah ini wajib. Ada satu riwayat seperti ketika baginda Nabi masuk kota Madinah, beliau mendapati di tanggal 10 Asyura itu orang-orang Yahudi waktu itu Madinah kan dipenuhi orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10. Ditanya kenapa berpuasa, karena disinilah bangsa kita selamat dari hari peringati. Sejak itu Nabi menyatakan, saya lebih berat kalau kamu berpuasa, saya lebih berat berpuasa. Nabi memerintahkan sahabat untuk ikut berpuasa. Jadi diwajibkan saat itu. Diwajibkan saat itu. Nabi menyuruh agar berpuasa. Jadi ini yang dijadikan pendapat sebagai ulama. Puasa sebelum Ramadan yang diwajibkan ya puasa Rasulullah. Kemudian turun perintah Ramadan semuanya menjadi kemansuh. Hukumnya sudah dihapus ya. Kita sampainya Abah Isa, gimana nih kabarnya di Malang? Alhamdulillah, tentu saja hadir di studio ini suatu kehormatan dan keberkahan ini. keberkahan acara malam hari ini. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan bahagia dengan kedatangan seorang Prof. Ini menyambut menambahi pertanyaan dari Ustaz Salam. Jadi orang Yahudi itu merayakan kemenangan Nabi Musa dalam melawan Fir'aun itu berpuasa. Cuma pertanyaannya, apakah syariat berpuasanya orang Yahudi, orang Nasrani, apa sama dengan orang Islam? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu syariatnya berpuasa seperti mewajibkan sebelum umat-umat kami. Pertanyaannya, sama syariatnya itu sama, tidak makan sebelum setelah imsak sampai maghrib. Apakah ini mungkin yang dimaksud Abah Isa, apakah di agama lain itu ada kewajiban berpuasa? Memang ahlul kitab itu yang sedikit sekali yang mengikuti Islam, aksaruhul fasikun. Mereka yang banyak menyimpang dari aturan Islam. Karena setelah Islam datang, semua ajaran agama ini mengikuti syariat Rasulullah SAW. Karena syariat Nabi ini adalah syariat yang menyempurnakan semua syariat-syariat sebelumnya. Jadi untuk perintah berpuasa di dalam Islam seperti Ramadan ini Allah menjelaskan. Jadi umat-umat sebelum kita itu juga diwajibkan berpuasa. Nah, ini ya tentu saja dari golongan Yahudi, golongan Nasrani. Kemudian setelah Islam datang, niki semuanya syariat. Orang Yahudi, orang disuruh mengikuti kepada Rasulullah. Nah, sebagian kan mereka yang lurus seperti Kabul Akbar, seperti Wahab bin Munabbah, Abdullah bin Salam, ini kan orang Yahudi, ada orang Nasrani. Namun wa aktsarumul fasiqun, mereka yang menyimpang dari ajaran kita mereka. Karena semuanya kan termasuk agama samawi ya semuanya. Jadi kalau mereka lurus ya ikut berpuasa di bulan Ramadan. Tapi karena sudah menyimpang gitu kan, orang Yahudi kan banyak sekarang. Orang Nasrani kan ada, tapi
mengikuti jalan sendiri. Nah, jadi seandainya walau aman ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsarul fasiqun. Andai ahlul kitab itu beriman kepada Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah, maka itu akan lebih baik bagi mereka. Tetapi rata-rata kebanyakan mereka berbuat maksiat, ini membuat syariat sendiri, tidak Yang mengingkari dari ajaran yang asli ya. Oh, Kemudian ini pertanyaan dari Abaisan tadi ini Gus, pelaksanaannya akan bersama dari terbit fajar aturannya itu. Oh betul. Aturan untuk tidak makannya itu dimulai dari imsak sampai maghrib Begini, atau ada aturan. kalau yang aturan sebelumnya berpuasanya tetap sampai pada maghrib. Namun begini, untuk makan sahurnya yang menjadi, kalau dia tertidur, nah ini setelah maghrib, maka meskipun dia terbangun nanti malam dia sudah nggak boleh makan. Nah, ini dari aturannya. Ini aturan-aturan yang lama. Tapi kalau dia belum tertidur sampai makan malam sampai sahurnya ini bukan sahurnya. Nah, makanya kalau tidak tertidur bebas dia makan. Misalnya sahur jam 1, jam 2, katakan kalau subuh itu jam 4 katakan. It's no problem. Tapi kalau dia tertidur setelah matahari terbenam, ya setelah di situ kemudian dia sudah tidak diperbolehkan makan sampai nanti terbenamnya matahari. Ini yang hanya pada aturan makan sahurnya, tapi untuk berbukanya tetap sama. Makanya kan ada hadis Nabi, tasakharu fa inna fis sahur barokah. Nah, tasakharu nih sahurlah, karena di dalam sahur itu untuk membedakan antara puasa kalian dengan puasa orang-orang sebelum kalian. Ini kan kalau tertidur, nah, maka tidak boleh sahur. Tapi kita kan bebas, mau tidur dulu, mau makan dulu, habis makan, tidur lagi, makan lagi, bangun tidur lagi, ya ini ya mungkin ini penjelasan yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang perlu diperjelas. Kalau Abaisan ini ada pertanyaan lagi, Gus. Katanya puasa itu dibagi 3. Ada siapa ya? Ada puasanya orang awam, orang Kata khusus, siapa itu ya? ada orang khusus. Kata pribadi apa? Sebagai ulama tasawuf itu membagi puasa itu menjadi 3 ya. Nah, terus yang dimaksud puasa awam itu bagaimana? Puasa khusus itu bagaimana? Puasa khusus itu bagaimana? Khusus. Jadi kita kalau bisa kan kita mencapai kesempurnaan dalam puasa. Terus kiat-kiatnya itu harus bagaimana? Ini masuk juga ini. Oh, masuk ini. Yang luar biasa. Kan babnya puasa. Bisa dijadikan narasumber. Entah itu sumber mancing atau Sumber mancing. Jadi begini ya Mbak, ini yang membagi puasa itu ya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, beliau membagi berpuasa itu ada 3 tingkatan. Ada shaumul awam, ada shaumul khawas, ada shaumul khawasil khawas. Puasa orang awam, puasa orang pada umumnya itu hanya menahan lapar, minum, bersetubuh min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Namun bukan esensi daripada perintah berpuasa. Hanya kalau ini sekedar lepas dari kewajiban. Jadi memang selama dia berniat di malam hari tidak makan, tidak bersetubuh sampai terbenamnya matahari, maka sudah dianggap sah, tidak berdosa dia. Namun khasiat atau manfaat faedah yang disebutkan dalam berpuasa tidak dapat.
Karena yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi itu yang ada hadis yang membaca ini yang menulis juga Imam Ghazali kamin shaimin Islam min syami ilal ju'ala. Jadi yang ini pada umumnya rata-rata manusia itu berpuasa seperti itu. Ada puasa orang yang khusus. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu selain menahan ya, kesenangan perut dan kemaluan, ada 5 anggota tubuh yang harus dijaga ditahan dari berbuat maksiat, seperti mata, telinga, mulut, tangan, kedua kaki dari perkara yang dilarang. Ini disyaratkan Nabi dalam satu hadis, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kidbi wal mahal. Kalau kamu berpuasa, maka berpuasalah pula telinga kamu, mata kamu, mulut kamu dari berdusta dan dari apa saja yang diharamkan. Nah, ini puasanya orang khusus. Nah, orang yang berpuasa seperti ini, inilah yang disebut mereka yang mendapatkan nilai lebih. Ini yang disebut la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Ini khasiat-khasiat yang disebut. Seperti di dalam hadis wasiatul Mustafa, Sayyidina Ali, Nabi pernah bersabda, man shoma Ramadan wajadana fal haram fihi radiya anur rahman wa aujaba lahu jannah. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian meninggalkan yang diharamkan, yang dilarang, maksiat, dosa, maka zat yang maha pengasih penyayang akan senang, ridho kepada dia. Wa aujaba lahu jannah. Dan wajib bagi Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ini puasanya orang khusus. Ada puasanya yang super khusus, khas. Ini selain puasa panca inderanya, hati ini juga berpuasa dari memikirkan hal-hal selain Allah. Nah, ini puasanya para nabi, para rasul, para aulia. Tadi ada puasanya orang abid, ada puasanya sholihin, ada puasanya muttaqin yang tertinggi ini. Ini yang diinginkan ya seperti ini. Minimal ini sholihin. Ya, orang baik, puasa baik, yaitu tidak hanya menahan dari lapar dahaga bersetubuh, tapi juga berpuasa menahan diri dari perbuatan dosa dari anggota tubuh. Jadi ada yang sedikit menarik ini Gus, kalimat al-jabat dari Gus. Misalkan kan Allah mewajibkan dirinya ini. Kalau Allah sendiri tidak apa-apa, kalau Allah sendiri. Tapi bagi Allah tidak ada yang bisa diwajibkan makhluknya. Tapi kalau Allah sendiri itu boleh. Allah sendiri yang mengatakan. Seperti kita, Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian karena amal kalian. Allah yang mengatakan. Tapi kalau kita, saya masuk surga karena amal saya ada, tidak boleh. Tapi kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, ini Bapak Isa, puasa awam itu puasa perut sama kemaluan, puasa khusus itu puasa di samping perut kemaluan, puasa panca indera, dan puasa super khusus ditambah lagi puasa indra keenam. Dari memikirkan, merenungkan, menyibukkan dengan selain Allah. Ya, cukup menarik. Nah, tentu saja kalau puasa tingkatannya berbeda, untuk hari rayanya pun juga berbeda. Ada Aidul Awam, Aidul Khawas, ada Aidul Khawasul Khas. Kalau Aidul Awam, setelah selesai puasa dia senang. Senangnya ya dohir, senang bisa makan lagi, senang dapat pakaian baru, senang makanan sudah banyak lagi, senang dapat ampuh. Padahal hakikat hari raya kan laisal id
liman labisa jadid walakin al-id liman ta'atu asif laisa liman akalat thayyibat wa tamatta bil maladzat walakin al-id liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah hari raya itu pakaian baru, kan tetapi hakikat hari raya adalah ketika ketaatan kamu bertambah. Bukan hari raya itu bisa makan enak-enak, bisa merasakan kelezatan, ya, akan tapi hari raya itu adalah diampuninya dosa. Ini puasa yang mengampuni dosa, ya puasa yang disertai dengan yang yaitu khasiatnya. Wa shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Itu tadi yang saya singgung dalam pembukaan ya. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan sampai sempurnanya Ramadan, maka dia tidak mempunyai dosa sampai datangnya Ramadan tahun depan. Apabila dia meninggal, maka dia tidak membawa dosa sama sekali di hadapan Allah. Itu artinya menyambung dari yang Abah Isa sampaikan tadi, klasifikasi yang somul awam ini apakah juga mendapatkan ampunan dosa dari yang 1 tahun dan yang 1 tahun? Tidak termasuk. Dia hanya selamat dari dosa. Karena melaksanakan kewajiban secara syariat. Nah, lepas dari wajib. Jadi makanya ada sah tapi tidak diterima. Kalau diterima ini kan urusan pahala. Nah, yang diminta Allah, yang diberikan pahala ini kan ibadah zahiran wa batinan. Jadi imanan wa ihtisaban ini baru hubiro. Jadi ihtisaban ini karena Allah, karena landasan iman, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ini hanya lepas dari kewajiban. Baik, Gus dan juga Abah Isa dari Kapangan. Selamatkan ya, hari rayanya untuk orang khusus itu tadi dosa diampuni lah. Yang super khusus, nah niki hari rayanya beda lagi. Nih, jadi dia akan mendapatkan tingkat musyahadah. Jadi tutup hati ini dibuka karena selama sebulan dia menahan hatinya dari merenung dan yang akan membuka hijab di dalam hati. Sehingga kalau telah sempurna puasanya, Allah akan membuka semua tubuh lagi, sehingga dia akan bisa menyaksikan di dalam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Baik, pendengar siang dimanapun berada dan juga pemirsa TV yang berkata yang berbahagia, semoga ini apa yang kita bicarakan di malam hari jadi penyemangat kita ya untuk meningkatkan. Betul kehadiran Profesor Haji Sani mampu menghidupkan suasana. Insya Allah. Baik Gus, kita lihat sejenak Gus untuk mengangkat kita hadirkan di malam hari ini. Pendengar saya tetap bersama kami di 905 FM Radio Abadana Suara.